Hai guys, kembali lagi bersama Demarulan Channel. Video kali ini tentang cara perbaikan kipas angin. Tapi kali ini tanpa harus membongkar bagian dari kumparan kipas angin atau tanpa harus membuka penutup atau rumah dari kumparan kipas. Dan juga bagaimana caranya mengetahui atau mengetes kawat kumparan yang putus ataupun tidak. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung aja. Di sini saya udah punya kipas angin ini nih guys, mereknya Miyako. Ini mati, tidak bisa berputar, enggak, dan juga enggak ada suara apa-apa sama sekali waktu dicolokin ke listrik. Ini kita cobain dulu. Jadi ini dicobain ini nggak bisa berputar, nggak ada bunyi dengung, nggak ada bunyi apa-apa sama sekali, nggak ada bau-bau angus juga. Biasanya kalau kayak gini, nah ini listriknya hidup ya guys, jadi memang kipasnya yang mati. Jadi biasanya kalau seperti ini, kalau ini pakai fuse, ini mungkin fuse-nya putus, atau kalau misalkan tanpa fuse, ini bisa aja kawat kumparannya ada yang putus. Nah, sekarang gimana caranya kita mengetahui kawat kumparannya ada yang putus apa enggak? Jadi kita mesti ngebongkar dulu ini bagian saklarnya, ini bodi dan juga rumah saklar. Kita buka aja dulu pakai ini, cuman butuh obeng kembang doang. Dan juga kalian mesti punya multitester ya guys buat ngetes kawat kumparannya. Nah ini guys, ini bagian saklarnya sudah terbuka, jadi kalian bisa lihat kabel-kabelnya cuma ada 4 lembar saja. Ini warnanya abu-abu, oranye, merah, dan juga biru. Ini kecepatan 1 2 3. Terus ini kabel inputnya, input dari PLN atau lain dari PLN. Ini warna biru, ini langsung dari kabel input PLN yang ini. Kalau yang ini yang warna coklat, buat input plusnya ini masuk melalui saklar dulu. Jadi ini buat mindah-mindah kecepatan. Jadi nanti kecepatan 1 2 3 terhubung ke ya, misalkan ini yang satu terhubung ke abu-abu, kemudian dipencet nomor 2 terhubung ke oranye, dan juga yang ketiga seperti ini. Dengan kaleng biru ini dihubungkan langsung, ini cuma tempat sambungan aja, ditempelin di sini tapi nggak terhubung ke saklar. Nah kemudian sekarang gimana caranya kita mengetahui kawat kumparan dinamo atau gulungannya ini ada yang putus apa enggak guys? Kalau misalkan terbakar dinamo, sudah pasti kecium ya, kita cium aja dinamonya mesti bau angus. Kalau ini kan nggak ada bau-bau angus dan juga nggak ada suara ketika dicolokin ke listrik. Dan di sini kita butuh AVO atau multitester buat ngetes kawat kumparannya sama kabel-kabelnya guys. Oh iya guys, di sini juga sekalian saya ngejawab pertanyaan kalian yang bertanya gimana cara mengetahui kawat kumparan yang putus. Jadi kalian bisa perhatikan di sini kita gunakan multitester atau avometer. Kemudian di sini avometer, saklarnya ini kita putar dulu ke skala ohm, bisa di 100 kali 100 atau kali 1 ataupun kali 10. Kemudian kita bisa cek posisinya sampai 0, jarumnya harus di 0 seperti ini. Kalau kurang bisa diputar adjusternya. Kemudian sekarang kita mulai pengecekan. Pertama kita cek dulu kabel steker ada yang putus apa tidak. Mungkin aja kabel steker ada yang putus di tengah, bisa jadi seperti ini. Kalau dua-duanya tersambung dan tidak saling terhubung berarti bagus, bisa kita lanjutkan ke kabel-kabel yang lain. Kemudian kita bisa ngecek dulu saklarnya, siapa tahu juga saklar tidak bagus atau tidak terhubung pada saat kita pencet tombolnya ya guys. Kita cek satu-satu tombolnya, kita pencet satu-satu, kemudian kita tes. Nah kalau kita tes ternyata bagus semua, sekarang tinggal kita cek kumparannya, tapi kita tidak harus membuka bagian penutup kumparan ini atau rumah kumparan ini. Oke, sekarang kita cek kabel yang menuju kumparan. Nah jadi caranya seperti ini guys. Ini kan kapasitornya nih, ini pernah diganti nih guys, jadi disambung di sini kapasitornya. Nah
Sekarang buat ngecek kumparan putus apa enggaknya tanpa ngebuka bagian rumah dinamo, kita mesti lepasin dulu kapasitornya ini. Kita copotin aja. Oke, selanjutnya kita tes kabel kapasitor yang tadi kita putusin nih guys. Ini warna putih dan juga abu-abu. Kita tes nih, kita tes yang putih dulu. Kita tes ke kabel speed yang warna abu, oranye dan merah 123. Ini speed 123. Jadi kita tes ke kabel kapasitor yang warna putih. Kita perhatikan jarum ampermeter harus bergerak sampai titik 0 atau angka tertentu ya guys. Kita tes satu-satu. Kalau terhubung semua, kita pindah ke kabel yang abu-abu. Terus sama kabel speed juga kita cek. Ini kelihatan terhubung semua nih guys. Nah, berarti dari sini kelihatan kalau kawat kumparannya ini dalam kondisi bagus, tidak ada yang putus guys. Nah, di sini bisa jadi ini kabel yang warna biru ini kan kabel masanya nih, atau kabel strom ini kan bolak-balik bisa. Jadi ini kabel yang biru dihubungkan langsung dari jack atau kabel PLN, terhubung langsung ke dinamo ini, ke kumparan. Nah, biasanya di dalam kumparan ini ada fuse. Jadi kabel biru ini dihubungkan ke fuse dulu baru ke kumparan. Nah, di sini di sini fuse-nya pasti putus. Karena apa? Karena barusan kita tes kawat kumparan itu terhubung semua atau nggak ada yang putus. Oke, sampai sini ngerti ya guys? Kalau nggak ngerti, ini saya jelasin skemanya, saya buatin seperti ini nih guys. Karena kapan hari juga ada yang bertanya minta ditunjukin skemanya. Ini sekarang saya buatin skemanya seperti ini, saya jelaskan juga. Ini kumparan running. Ini yang kotak-kotak ini kita anggap kumparan ya guys. Ini kumparan medium. Kemudian ini kumparan low, dan ini kumparan starting. Jadi ada 4 kumparan. Kemudian ini kapasitor, ini kita gambarin gini aja, ini kapasitornya. Nah, jadi seperti ini guys gambarnya. Ini kapasitor, ini gambar kapasitor, kabel, kalau ini kabelnya kelihatan. Ini kabelnya, kabel kapasitor. Kemudian ini kabel dari kumparan, kabel kapasitor dari kumparan ini kan dihubungkan ke sini. Nah, ini kabel kumparan, ini gambarnya yang di sini. Ini kabel kumparan yang terhubung ke kaki kapasitor. Kemudian kabel speednya ini merah, oranye, abu. Ini yang merah diambil ini dari sini, merupakan dari sambungan kumparan satu dengan yang lain. Di ini juga titik sambungan antara kumparan satu dengan kumparan yang lain. Jadi di sini. Ini yang low warna abu-abu, nomor 1 ini. Nah, ini sambungannya di sini. Kemudian yang oranye, dan ini yang merah speed 3. Oke, nah ini saklar. Nah, sedangkan yang ini, yang biru ini min, hubungannya dari sini langsung ke kaki kapasitor yang biru. Oke. Nah, terus yang ini yang warna coklat ini masuk ke saklar. Ini anggap ini kita gambar seperti ini saklarnya. Jadi ini kabel coklat dihubungkan di sini. Nah, ini kita kasih gambar seperti ini. Ini input PLN. Nah, ini warna coklat terhubung di sini. Kita gambar asalan aja nih ya guys. Gambarnya asal aja, yang penting bisa ngejelasin. Nah, ini saklarnya seperti ini. Ini saklar, ini juga saklar. Ini kalau dipencet tombolnya satu-satu kan ini nanti terhubung secara bergantian. Nah, kemudian ini yang biru, ini langsung dari PLN ke kabel kapasitor yang ini. Ini kabel kapasitor dan kabel kumparan, titik sambungan. Nah, ini kabelnya bisa lihat, kabel ini kapasitor ini kita hubungkan seperti ini. Kemudian titik sambungan ini dihubungkan ke kabel biru ini minnya. Nah,
kabel yang biru ini sebelum masuk ke kumparan dan kapasitor, ini di dalam kumparan itu ada termofuse. Sini kita gambar seperti ini gambar termofuse, kakinya 2. Jadi ini input kabel PLN yang warna biru dan ini kabel PLN yang warna coklat. Ini inputnya dari steker biru dan coklat. Yang biru ini masuknya ke fuse dulu, ini ke termofuse. Nih, jadi input kabel biru ke kumparan dan kapasitor, ini kumparan dan kapasitor yang dihubungkan ke kaki termofuse. Kemudian ini kabel yang biru dari steker PLN ke kaki fuse yang satunya lagi gitu. Jadi kabel biru dari PLN ini masuk melewati termofuse dulu, baru ke kaki kapasitor dan kumparan. Terus kalau misalkan termofuse nggak mau kita ganti juga bisa aja, ini tinggal kaki termofuse kita jadiin satu aja, jadi kabel biru langsung terhubung ke kaki kapasitor dan kumparan. Itu gampang. Kalau mau diganti ya nggak apa-apa, lebih bagus gitu, tapi nggak diganti juga bisa aja. Oke, jadi jelas ini skemanya, kalian bisa lihat seperti ini termofuse nya 2 kaki. Oke guys, sampai di sini saya kira jelas ya guys. Sekarang gimana caranya guys kita ngidupin kipas ini kagak tanpa ngeganti termofuse, ataupun kita ganti termofuse tapi tanpa membuka rumah dari kumparan ini. Jadi kita pasang di luar misalkan termofuse nya bisa, jadi kita nggak usah ngebuka dinamo. Sekarang kalian bisa lihat untuk perhatikan kabel ini, kabel yang ke kumparan ini kita kupas kulitnya yang warna putih ini, kita sobek. Terus kita ambil kabel yang warna birunya ini. Kabel warna birunya ini kan kabel masak yang langsung dari steker PLN. Ini kita lukain kabel warna birunya. Kemudian kita sambung pakai kabel pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Ini kita sambungin dulu kabel biru. Kemudian kapasitor kita pasang lagi kayak gini, tapi nggak usah disolasi dulu. Jadi kita mau tes dulu nih guys. Oke guys, sekarang kita coba dulu. Ini stekernya kita tancepin dulu ke listrik, kemudian saklar kita pencet. Nah ini kabel yang biru tadi kita sambung ini kita tempelin ke salah satu kabel kapasitor, kan kelihatan ini muter. Nah ini kalau di yang putih ini muternya ke kanan, ini berarti benar putarannya. Tapi kalau yang di abu-abu ini putaran terbalik, jadi putaran ke kiri. Jadi seperti ini, makanya kita nggak langsung dihubungkan, takutnya kita waktu nyambungin kabel biru ini kita sambungin ke abu-abu, putarannya jadi ke kiri. Tapi kalau pas kita sambung putarannya ke kiri, kita tinggal mindahin aja kabel biru ke kabel yang putih ini seperti ini. Nah ini putaran ke kanan, ini berarti normal putarannya. Putarannya benar nih guys, putaran ke kanan seperti ini. Jadi kabel biru yang langsung dari steker PLN langsung terhubung ke kapasitor yang warna putih, ini putaran ke kanan. Nah kalau misalkan kalian mau diganti juga pakai termofuse, tinggal beli termofuse nya, kemudian kaki termofuse kan 2, jadi kaki yang satu dihubungkan ke kabel biru, yang satu lagi kalian hubungkan ke kaki kapasitor atau kabel kapasitor yang warna putih. Terus tinggal ya kalian bisa misalkan dibungkus kaki termofuse nya, dibungkus solasi biar rapi seperti itu. Disambung kabel kemudian disolasi, gampang saja. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa ganti termofuse juga, bisa ditempelin di sini aja di kabel di bagian luar dinamo, nggak apa-apa seperti ini. Ataupun nggak diganti termofuse juga nggak apa-apa, seperti ini langsung dijumper ke kabel kapasitornya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe. Bye.